Selamat datang kembali di channel Ruang Dosen. Pada sesi penjelasan ilmiah kali ini, kita akan membedah secara komprehensif mengenai patofisiologi dan penata laksanaan terkini gagal ginjal akut, atau yang di dunia medis lebih dikenal sebagai acute kidney injury. Saya akan memandu Anda melakukan pendekatan top-down secara sistematis dan logis. Kita akan mulai dari observasi makroskopis yang biasa kita lihat di ranjang pasien, hingga mengurai mekanisme molekuler di tingkat sel. Jadi, mari kita mulai. Agenda pembelajaran kita hari ini terstruktur ke dalam 5 topik utama. Pertama, definisi dan kriteria KDIGO. Kedua, 3 klasifikasi utama patofisiologi. Ketiga, fase nekrosis tubular akut. Keempat, mekanisme biomolekuler dan inflamasi. Dan yang kelima, manifestasi klinis serta biomarker. Masuk ke bagian pertama, definisi dan kriteria KDIGO, tentu saja kita harus menetapkan dasar klinisnya terlebih dahulu sebelum menyelam lebih jauh ke kompleksitas tingkat seluler. Secara formal, gagal ginjal akut atau AKI ini didefinisikan sebagai sebuah sindrom klinis yang ditandai dengan penurunan fungsi ekskresi ginjal secara mendadak dan cepat. Ingat, kata kuncinya di sini adalah mendadak dan cepat, biasanya hanya dalam hitungan jam atau hari. Fakta empiris di lapangan menunjukkan bahwa kondisi ini amat sangat kritis. Ini adalah sebuah krisis medis yang seringkali berujung pada tingginya angka mortalitas, terutama pada pasien-pasien dengan kondisi tidak stabil di unit perawatan intensif atau ICU. Nah, untuk menetapkan diagnosis standar global, seluruh klinisi saat ini mengacu pada kriteria KDIGO. Ada 2 parameter kuantitatif yang digunakan di sini. Mengingat nilai dasar kreatinin normal umumnya berada di kisaran 0,6 hingga 1,2 mg per desiliter, parameter pertama menyoroti peningkatan kreatinin serum sebesar 0,3 mg per desiliter dalam rentang waktu 48 jam atau 1,5 kali lipat dari nilai dasar dalam 7 hari. Parameter kedua menyoroti volume urin pasien, yaitu terjadinya oliguria atau penurunan produksi urin di bawah 0,5 ml per kilogram berat badan per jam selama setidaknya 6 jam berturut-turut. 2 parameter kuantitatif inilah yang menjadi fondasi diagnostik global kita saat ini. Kita lanjut ke bagian kedua, 3 klasifikasi utama patofisiologi, yaitu prerenal, intrinsik, dan postrenal. Berdasarkan mekanisme patofisiologisnya, AKI dibagi secara presisi ke dalam 3 kategori besar. Agar mudah dipahami, bayangkan ginjal itu seperti sistem filtrasi air. Kategori pertama adalah prerenal, yang pada dasarnya merupakan kegagalan sistem hemodinamik, ibarat mesin pompanya yang rusak. Kedua, intrinsik, yaitu kerusakan langsung pada jaringan parenkim ginjal. Ini saringannya yang hancur. Dan ketiga, postrenal, yang murni diakibatkan oleh obstruksi aliran urin di saluran bawah, pipa pembuangannya yang tersumbat. Poin krusialnya adalah, meskipun ketiganya sama-sama menurunkan laju filtrasi glomerulus atau LFG, mereka melakukannya melalui mekanisme fisika dan biologi yang secara fundamental sangat berbeda. Mari kita bandingkan ujung awal dan ujung akhir dari sistem perpipaan ginjal ini. Pada AKI prerenal, akar masalahnya ada pada suplai hemodinamik. Terjadi hipoperfusi ke ginjal yang secara refleks memicu sistem pertahanan tubuh melalui aktivasi cepat sistem renin-angiotensin-aldosteron atau RAS. Ginjal berupaya keras mempertahankan tekanannya melalui mekanisme autoregulasi. Namun bila kompensasi ini gagal total, LFG akan anjlok secara drastis. Sebaliknya, pada AKI postrenal, masalahnya murni mekanis. Terdapat sumbatan fisik di saluran keluar, seperti batu ginjal, pembesaran prostat, atau bahkan tumor. Sumbatan ini menyebabkan aliran terhenti dan secara instan menciptakan tekanan hidrostatik yang bergerak retrograd, alias berbalik arah, menekan kembali ke kapsul Bowman, dan secara fisik melawan proses penyaringan darah yang normal. Lalu, di antara kedua mekanisme eksternal tadi, terdapat AKI intrinsik. Disinilah saringan filter itu sendiri yang hancur. Etiologi yang paling dominan di sini adalah nekrosis tubular akut. Kondisi ini benar-benar mengilustrasikan betapa rapuhnya arsitektur internal ginjal kita. Ketika terjadi iskemi yang berkepanjangan, sel-sel epitel yang melapisi dinding tubulus akan mati. Sel-sel mati ini kemudian mengelupas, rontok, dan menumpuk di dalam lumen tubulus. Tumpukan puing-puing seluler ini kemudian memadat, membentuk silinder yang kita sebut sebagai CAS. Secara klinis, CAS ini berperan sebagai sumbat yang memblokir lumen dari dalam, meningkatkan tekanan intratubular, dan menekan fungsi filtrasi hingga lumpuh sama sekali. Memasuki bagian ketiga, fase nekrosis tubular akut. Mari kita arahkan lensa mikroskopis kita pada garis waktu perkembangan sekuensial dari cedera seluler ini.
Perlu digarisbawahi bahwa patofisiologi kerusakan sel akibat nekrosis tubuler akut ini tidak terjadi dalam sekejap mata, melainkan melalui 4 fase kronologis yang terdefinisi dengan sangat jelas. Langkah pertama adalah inisiasi saat hipoksia mulai menyerang sel. Ini segera diikuti oleh langkah kedua, fase ekstensi, di mana kerusakan iskemia awal diperparah oleh respons inflamasi mikrovaskuler. Kemudian kita memasuki langkah ketiga, fase maintenance atau pemeliharaan. Ini adalah titik paling kritis karena ekskresi terhenti dan LFG berada pada titik nadir absolut. Pada akhirnya, jika pasien berhasil melampaui fase krisis ini dengan penanganan yang tepat, mereka akan masuk ke langkah keempat, yaitu pemulihan, di mana regenerasi sel dan perbaikan fungsional mulai terjadi. Mari kita telaah lebih dalam fase inisiasi tadi. Secara molekuler, apa yang sebenarnya terjadi saat suplai oksigen terputus? Hal pertama yang runtuh adalah pabrik energi sel kita. Produksi ATP anjlok secara radikal. Tanpa energi, rangka penyokong atau sitoskeleton sel akan kehilangan integritasnya. Nah, yang paling fatal bagi fungsi ginjal adalah hilangnya polaritas membran sel. Pompa natrium kalium ATPase yang seharusnya terkunci erat di sisi basolateral untuk mengalirkan elektrolit ke pembuluh darah, menjadi lepas dan berpindah ke sisi apikal yang justru berhadapan langsung dengan lumen tubulus. Akibat relokasi abnormal ini, mekanisme ginjal untuk mereabsorpsi natrium mengalami kegagalan total yang sangat mendalam. Berlanjut ke bagian keempat, mekanisme biomolekuler dan kaskade sitokin. Bagaimana sebuah stres seluler lokal bisa memicu krisis inflamasi sistemik? Ketika sel-sel epitel tubulus ini mulai hancur, mereka secara masif melepaskan fragmen protein spesifik yang disebut DAMS atau Damage Associated Molecular Patterns. DAMS ini bertindak bagaikan alarm kimia tingkat tinggi yang secara langsung mengunci dan mengaktifkan reseptor TLR4 pada sel-sel imun residen seperti makrofag. Pengaktifan makrofag ini kemudian memicu pelepasan badai sitokin mematikan seperti interleukin 18 dan TNF-alpha. Konsep kaskade sitokin ini menjawab dengan gamblang mengapa kerusakan yang awalnya hanya berupa iskemia lokal yang sempit bisa dengan sangat cepat menjalar, ibarat api yang membakar area parenkim ginjal yang sehat di sekitarnya secara destruktif. Inflamasi yang tak terkendali tersebut mengantarkan kita pada fase ekstensi, di mana respons mikrovaskular mengambil alih kendali. Terpapar oleh sitokin yang sangat toksik, sel-sel endotel pembuluh darah merespons dengan memproduksi molekul adhesi, salah satunya ICM1. ICM1 ini bekerja bagaikan perangkat perekat seluler yang merekrut dan menangkap sel-sel darah putih dari sirkulasi dengan amat sangat agresif. Paradoksnya, invasi sel imun ke dalam pembuluh kapiler yang kecil ini justru menyumbat ruang secara fisik, memblokir aliran sel darah merah. Akibatnya sungguh ironis, sistem imun tubuh yang seharusnya menyembuhkan justru memperburuk kondisi iskemia dan deplesi oksigen, khususnya di area medula ginjal yang secara anatomi memang sudah sangat miskin suplai oksigen. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, manifestasi klinis dan biomarker. Mari kita tarik kembali ke ranjang pasien dari gejala menuju urgensi deteksi molekuler. Bagaimana kerusakan selular mikroskopis yang rumit tadi bermanifestasi di depan mata seorang dokter klinis? Secara makroskopis, tanda utamanya jelas, penghentian ekskresi. Pasien akan datang dengan oliguria ekstrim, di mana urin sangat sedikit, atau bahkan anuria. Ginjal berhenti memproduksi urin sepenuhnya. Tanpa jalan keluar, cairan tubuh akan menumpuk secara sistemik, menyebabkan edema perifer dan bahaya overload cairan yang bisa mengancam paru-paru. Namun, yang jauh lebih mematikan sebenarnya adalah akumulasi toksin sisa metabolisme di dalam aliran darah. Penumpukan toksin nitrogen ini akan meracuni sistem saraf pusat, berujung pada komplikasi neurologis berat yang kita kenal sebagai ensefalopati uremik. Nah, disinilah saya ingin mengajak Anda merenungkan satu pertanyaan klinis yang sangat vital. Jika kerusakan seluler yang menghancurkan struktur ginjal ini terjadi begitu cepat, hanya dalam hitungan jam, mengapa kita secara historis terus-menerus bergantung pada pemeriksaan kreatinin serum? Mengapa kreatinin serum, yang selalu dielu-elukan sebagai standar emas diagnostik konvensional di rumah sakit, pada realitasnya justru seringkali dianggap terlalu terlambat untuk menyelamatkan struktur ginjal pasien kita? Jawabannya terletak pada fakta bahwa kreatinin serum sifatnya murni sebagai indikator fungsional. Kreatinin di dalam darah baru akan terakumulasi dan menunjukkan peningkatan yang signifikan hanya setelah lebih dari 50% fungsi ginjal pasien telah hancur lebur. Menunggu nilai kreatinin naik itu ibarat baru menyadari ada kebakaran ketika setengah gedungnya sudah menjadi abu. Itulah sebabnya paradigma ilmu kedokteran terkini bergeser secara progresif ke biomarker struktural yang baru seperti NGAL dan KIM1.
Biomarker ini bereaksi seketika terhadap cedera pada dinding tubulus dan kadarnya melonjak naik hanya dalam beberapa jam saja. Ini memberikan kita jendela intervensi klinis yang sangat berharga sebelum organ mengalami kolaps fungsional yang fatal. Sebagai kesimpulan dari telaah ilmiah kita hari ini, faktanya sangat tegas. Gagal ginjal akut bukanlah sekedar penurunan produksi urin, melainkan krisis hemodinamik, seluler, dan inflamasi yang sangat destruktif. Laju kerusakan jaringannya terjadi dengan sangat cepat. Oleh karena itu, deteksi dini yang presisi melalui penggunaan biomarker molekuler modern adalah sebuah langkah yang mutlak. Ini amat sangat penting untuk mencegah transisi fibrotik yang irreversibel dari acute kidney injury menjadi kerusakan ginjal permanen, yaitu chronic kidney disease. Pertanyaan pamungkas untuk Anda, jika biomarker molekuler ini terbukti valid bisa menyelamatkan ginjal lebih awal, kapan standar emas diagnostik konvensional kita akan sepenuhnya berevolusi? Demikianlah penjelasan komprehensif patofisiologis kita hari ini. Saya harap pendekatan sistematis ini memperdalam pemahaman klinis Anda. Nah, subscribe channel ini, Ruang Dosen, bila senang dengan video seperti ini. Aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru, klik like, dan share video ini jika dirasa bermanfaat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan ke orang lain. Terima kasih atas perhatian profesional Anda, dan sampai jumpa di kuliah ilmiah selanjutnya.